Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmas Rahayu dari kelas 1C S1 Keperawatan. Nah, guys, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak. Apa sih yang dimaksud akhlak? Nah, akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perilaku, perangai atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu perbuatan. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Secara formal, perbedaan ketiga istilah tersebut adalah antara lain. Yang pertama yaitu etika bertolak ukur pada akal, pikiran, dan rasio. Moral tidak ada, moral tolak ukurnya adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Nah, yang ketiga itu etika. Etika bersifat pemikiran filosofis yang berada pada tataran konsep teoritis. Jadi kalau etika itu pasti disangkut pautkannya dengan teori, materi yang lain-lain. Nah, pada pada aras aplikatif, etika bersifat lokatis, jadi berlokal dan temporer. Sesuai konsensus, dengan demikian dia disebut etiket, etika praktis atau dikenal juga dengan adab, tata krama, dan tata susila. Moral. Nah, untuk moral berada pada dataran realitas, praktis, dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang dalam masyarakat. Nah, etika dipakai untuk mengkaji pengkajian sistem nilai yang ada. Nah, seperti itu. Nah, untuk persamaan akhlak, etika, dan moral yaitu secara konseptual memiliki makna yang berbeda. Namun pada aras praktis memiliki prinsip-prinsipnya, yakni sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Seorang yang sering kali berperilaku atau berbuat baik bisa kita disebut dengan orang yang berakhlak, beretika, bermoral, sekaligus orang yang mengerti susila. Sebaiknya orang yang berperilakunya buruk disebut orang yang tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak tahu etika, atau orang yang tidak berasusila. Konotasi baik dan buruknya dalam hal ini sangat tergantung pada sifat positif atau negatif seorang dari suatu perbuatan manusia sebagai makhluk individual dalam komunitas sosialnya. Dalam perspektif agama. Nah, dalam perspektif agama, perbuatan manusia di dunia ini hanya ada dua, yaitu baik dan benar. Jalan yang ditempuh manusia adalah jalan lurus yang sesuai dengan petunjuk ajaran agama dan keyakinan, atau sebaliknya, yakni jalan menyimpang atau jalan setan, kebenaran atau kesesatan. Kesesatan itu sebuah logika primer yang tidak pernah bertemu dan tidak pernah ada kompromi. Artinya tidak boleh ada jalan ketiga sebagai jalan tengah antara keduanya. Pokoknya nggak boleh ada jalan tengah di antara kedua, maupun jalan lurus ataupun jalan yang sesat gitu. Sumber akhlak dalam agama Islam. Dalam Islam, Al-Quran dan Al-Sunnah selain dijadikan sebagai pegangan hidup kita, juga dijadikan sebagai dasar atau alat pengukur baik buruknya sifat seseorang. Apa yang baik menurut Al-Quran dan Al-Sunnah itu berarti baik dan harus dijalankan. Sedangkan apa yang buruk menurut Al-Quran dan Al-Sunnah berarti tidak baik untuk dilakukan dan harus dijauhi. Nah, sumber akhlak adalah yang menjadi ukur baik dan buruk, atau mula dan mulia dan tercela sebagai keajaran Islam, keajaran Islam. Jadi kita tuh harus belajar dari Al-Quran dan Al-Sunnah untuk menilai seseorang. Bukan menilai seseorang saja, kita juga bisa
bukan mendirikan, apa ya, kita bisa menilai diri kita sendiri. Memang kita bisa tidak bisa menilai diri kita sendiri, tapi kita bisa melakukan, orang lain bisa menilai diri kita sendiri, orang lain bakal menilai diri kita, kamu tuh baik, kamu tuh gini 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 gini, tapi belum tentu menurut orang lain berikutnya tuh kamu seperti itu. Jadi kita tuh harus, apa ya namanya, eh menjadikan diri kita tuh sebagai diri, eh apa ya, diri kita sendiri, yourself lah pokoknya. Kita harus jadi diri kita sendiri, dan kita juga harus ada pegangan untuk berperilaku baik. Apa ya, perilaku baik itu seperti apa. Nah, kita sudah ada pegangan di agama Islam, itu sudah ada pegangan, yaitu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat, surat-surat yang apa ya namanya, yang sudah ditentukan, yang apa ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana baik atau buruknya seseorang. Seperti itu. Akhlak sebagai modal kehidupan sosial. Nah, suatu perbuatan dipandang baik oleh masyarakat umum atau masyarakat lainnya dipandang buruk. Nah, di mana setiap orang dapat menilai sesuatu perbuatan itu perbuatan baik, dan sesuatu perbuatan lainnya baik itu buruk, baik atau buruk. Perasaan terhadap sesuatu perbuatan itu baik atau perbuatan suatu buruknya yang disebut dengan moral sensi. Umpannya, ada seseorang yang berbuat kasar terhadap orang tua, orang akan menilai bahwa perbuatan itu adalah tidak baik, tidak tidak mungkin dipandang baik, kan itu sudah, apa ya namanya, durhaka lah pada orang tua, berarti itu tidak baik. Demikian pula terhadap perbuatan seperti kikir, sombong, uzur, takabur, aniaya, malas, dan seterusnya. Tetapi sebaiknya seumpamanya ada seorang bersikap ramah tamah, sabar, rendah hati, dermawan, adil, jujur, dan sebagainya, orang akan menilai bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik dan terpuji. Nah, contohnya kayak gini. Kita datang nih ke sebuah rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kan perbedaan ya, perbedaan intonasi antara Assalamualaikum dengan Assalamualaikum. Itu pasti bakal, apa ya, dipandang oleh orang itu, lah ini kok Assalamualaikum ini berbeda. Assalamualaikum yang kayak Assalamualaikum, Assalamualaikum itu kayak orang yang bernafsu. Maksudnya bernafsu itu bukan bernafsu di lain hal, tapi bernafsu itu orang yang nggak sabaran, yang pengen ayo cepet kayak gitu. Berbeda dengan orang yang ramah tamah, kalau disapa, kalau mengucapkan Assalamualaikum sembari mengetuk pintu, Assalamualaikum, pasti orang tersebut, orang yang berada di dalam rumah itu pasti akan Waalaikumsalam, iya ada apa, bakarap. Berbeda dengan orang yang Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang yang di rumah aja bakal ngedumel, bakal apa ya, bakal ngedumel, apaan sih gini bakal seperti itu. Tapi sebaiknya, karena kita ada pedoman juga dari Al-Quran, ada apa ya, Allah sudah tunjukkan bagaimana bersikap baik dan buruknya, siksaan apa yang akan didapat di neraka nanti. Nah, itu sudah ada di dalam Al-Quran, ayat suci Al-Quran banyak sekali yang menyatakan bahwa perbuatan baik itu pahalanya bakal lebih banyak. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.